Halo teman-teman, Yunani adalah negara yang terletak di Eropa Tenggara, di ujung paling selatan semenanjung Balkan, dengan luas sekitar 131.957 km persegi. Dengan perkiraan populasi 10,4 juta. Dari jumlah tersebut, 40% tinggal di ibu kota Athena. Bendera Yunani terdiri dari 9 garis horizontal biru dan putih, yang merupakan singkatan dari 9 suku kata dari frasa, Eleftheria Ithanatos, yang berarti, kebebasan atau kematian. Sudut kiri atas memiliki salib, melambangkan iman dalam agama Kristen, agama utama di Yunani. Medan Yunani adalah 80% pegunungan, yang gunung tertinggi disebut Olympus, dengan ketinggian 2.919 meter di atas permukaan laut. Ini adalah rumah dari 12 dewa utama mitologi Yunani. Terdiri dari Zeus dewa guntur, Hera dewa pernikahan, Poseidon dewa laut gempa bumi, Dionysos dewa anggur, pesta dan kesenangan, Artemis dewi perburuan, bulan dan keperawanan, Apollo dewa musik, cahaya, puisi, seni, kedokteran, dan ramalan, Hermes utusan para dewa, Athena dewi kebijaksanaan, dan perang, Ares dewa perang, Aphrodite dewi cinta, keindahan, dan nafsu, Hephaestus dewa api, patung, dan metalurgi, Demeter dewi kesuburan, pertanian dan tanaman. Oke, selesai. Video ini bukan tentang para dewa. Namun sebenarnya, ketika datang ke Yunani, kita juga harus tahu nama beberapa dewa, karena banyak tempat yang dinamai dewa. Jika kita melihat wilayah Yunani, cukup mengejutkan karena 99,9% pulau di Laut Aegea milik negara ini. Total ada lebih dari 2.000 pulau besar dan kecil, bahkan beberapa pulau yang sangat dekat dengan Turki masih menjadi milik Yunani. Pasalnya, sejak abad ke-15, Yunani berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah perjuangan selama 9 tahun, Yunani memperoleh kemerdekaannya. Dan segera setelah mengusir musuh, mereka tertarik untuk merebut pulau-pulau di Laut Aegea. Hari ini, kadang-kadang antara Yunani dan Turki, ada perselisihan, tetapi mereka dapat duduk untuk minum air dan berbicara. Ini adalah semenanjung Halkidiki dan ini adalah Gunung Athos, dihuni oleh lebih dari 2.000 orang, yang sebagian besar adalah biksu. Mereka hidup dalam isolasi dan diizinkan untuk memerintah seperti negara yang memiliki pemerintahan sendiri. Wanita tidak diperbolehkan di daerah ini, karena semua biksu adalah laki-laki. Namun, di masa lalu, seorang gadis yang merupakan mantan ratu kecantikan Yunani menyamar sebagai seorang pria untuk menyelinap masuk karena penasaran. Gunung Athos adalah salah satu dari 18 situs warisan dunia Yunani yang diakui oleh UNESCO. Yunani adalah salah satu peradaban kuno yang paling cemerlang, dan meninggalkan banyak warisan pencapaian budaya, ilmiah, dan artistik, yang berlanjut hingga hari ini. Filsuf pertama di dunia semuanya lahir di Yunani, seperti Thales, Pythagoras, Socrates. Mereka adalah salah satu yang pertama menjelaskan asal-usul dunia yang bukan adalah mitos. Herodotus sering dianggap sebagai bapak sejarah. Dia adalah penulis buku sejarah besar pertama tentang perang Yunani dan Persia. Hippocrates adalah dokter terbesar dalam sejarah Yunani kuno, dan sering dianggap sebagai bapak kedokteran barat. Aristoteles tidak hanya mengklaim bahwa bumi itu bulat, ia juga dianggap sebagai bapak zoologi. Dia adalah orang pertama yang mengklasifikasikan hewan dengan mengelompoknya menurut karakteristik yang sama. Kelompok-kelompok ini disebut genus, dan selanjutnya dia membagi setiap genus menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Demokrasi barat modern didasarkan pada politik Yunani kuno. Orang Yunani kuno menciptakan gagasan tentang konstitusi. Dan di Athena, setiap warga negara dapat berbicara di hadapan dewan dan memberikan suara pada keputusan hanya dengan mengacungkan tangan. Olimpiade pertama di dunia diadakan di Yunani. Sekitar 776 SM, termasuk balap, lari, dan tinju. Pada pertengahan abad kedua SM, Yunani ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi, dan Olimpiade berlanjut. Pada 393 M, Kaisar Romawi, Theodosius I, yang adalah seorang Kristen, menyerukan diakhirinya semua festival pagan dan bahwa Olimpiade kuno berakhir setelah hampir 12 abad. Pada tahun 1896, bangsawan Eropa tiba-tiba menjadi bersemangat setelah mengetahui tentang Olimpiade kuno. Jadi bersama-sama mereka menghidupkan kembali Olimpiade di Athena, Yunani. Hari ini, Olimpiade diadakan setiap 4 tahun, dengan partisipasi hampir setiap negara di dunia. Kata Olimpiade berasal dari kata Olimpia, yang merupakan nama sebuah tempat di Yunani, di mana Olimpiade kuno pertama diadakan.
Saat ini, banyak situs sejarah kuno masih ada di Yunani, dikombinasikan dengan mitos, museum arkeologi, budaya yang kaya, dan pulau-pulau yang indah. Pariwisata di Yunani adalah yang paling berkembang di Eropa. Pada 2019, mereka menarik sekitar 31,3 juta pengunjung, 3 kali lebih banyak dari populasi, membantu mendatangkan pendapatan sekitar 22 miliar dolar, menyumbang 10,5% dari PDB. Dalam hal uang, Yunani saat ini terlilit utang, yang sering disebut sebagai krisis utang. Alasannya adalah karena pemerintah tidak mengelola keuangan dengan baik, beban lebih dari pendapatan. Artinya punya cukup uang untuk makan ikan, tapi makan daging sapi setiap hari, sulit disalahkan karena hal-hal yang mereka keluarkan terutama untuk kepentingan rakyat. Misalnya, upah di sektor publik secara otomatis meningkat sebesar setiap tahun. Buruh berhak mendapatkan tambahan gaji sebulan di bulan ke-13. Dan masih banyak polis lainnya. Karena produktivitas tenaga kerja yang rendah, daya saing dengan negara lain berkurang dan penghindaran pajak merajalela. Pemerintah Yunani tidak memiliki pendapatan yang cukup dan harus meminjam utang luar negeri agar negara tetap beroperasi. Setelah krisis keuangan tahun 2007 pada tahun 2008, ekonomi jatuh dan Yunani jatuh ke dalam utang. Pada 2018 negara berutang sekitar 375,74 dolar miliar, utang ini dijadwalkan akan dilunasi pada tahun 2060. Meskipun krisis utang telah berlalu, ekonomi Yunani masih berjuang. Mereka harus mengencangkan ikat pinggang agar suatu hari nanti bisa melunasi utangnya. Pada 2019, Yunani tetap menjadi salah satu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Eropa dengan 17%. Meski begitu, mereka memiliki tingkat perceraian terendah di Eropa, dan seks dewasa paling banyak di dunia, setidaknya sekali seminggu, pada 87% orang dewasa. Akhirnya, orang Yunani melambai dengan telapak tangan tertutup, melambai dengan telapak tangan terbuka dan jari terjulur dianggap sebagai penghinaan. Jadi hindari jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke Yunani. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.